Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan semoga kabarnya Anda selalu sehat ya. Saya juga berdoa semoga Anda yang mungkin hari ini punya banyak aktivitas, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu mom influencer. Beliau juga sibuk ya, warawiri di beberapa media. Kapan hari juga sempat diliput sama teman-teman dari Jawa Post Koran. Tapi kalau misalkan kita mau flashback, beliau ini tuh tampil di layar kaca, itu kalau nggak salah hitung ya, itu di note saya udah hampir kurang lebih sekitar 2 tahun, karena beliau juga mungkin memang sedikit vakum karena habis melahirkan. Tapi sekarang beliau udah comeback lagi, beliau udah siap dengan segala dar-der-dornya ya. Jadi beliau bernama Dr. Gigi Elisea Kimora, spesialis konservasi gigi. Jadi kalau misalkan Anda itu mungkin belum akrab ya dengan apa sih Rio spesialis konservasi gigi, ya pokoknya spesialis dokter gigi yang khusus untuk membenahi gigi yang rusak. Gitulah kira-kira. Langsung aja kita akan sapa Dokter Elisea, sudah ada di sebelah kanan saya. Pagi dokter, apa kabar? Pagi Kak Rio, sehat baik, ya? sehat. Bener nggak spesialis yang berperang melawan gigi yang rusak? Bener ya? Bener. Bener. Nggak, soalnya tuh gini, ada banyak dokter gigi, mulai dari yang periodontis lah, semoga saya nggak salah ngomong ya, atau spesialis yang inilah, yang itulah. Nah, tapi karena tema kita hari ini, yaitu adalah gigi yang berlubang tidak melulu dicabut. Nah, gigi yang berlubang kan berarti gigi yang rusak kan. Kita hadirkan nih dokter gigi spesialis yang menangani gigi yang rusak tersebut. Pas juga, kan hari ini itu kita mau menyambut bulan puasa, kurang lebih itu awal Maret pemirsa di rumah. Kalau sekarang udah masuk hampir pertengahan Februari, ya berarti kan tinggal nggak sampai 1 bulan lagi ya. Terus kemudian ada nih kalau misalkan ibu hamil, itu kan katanya, aduh kalau ibu hamil itu kan gak boleh sembarangan untuk merawat gigi Rio. Giginya gak boleh sembarangan dicabut juga. Kita akan bahas untuk pagi hari ini ya. Dokter, ini mungkin boleh dikasih cerita dulu gitu. Kita mau ngobrol seputar masalah gigi yang sehat dulu deh Dokter Elisea. Biar kita tuh bisa menyamakan persepsi. Yang sehatnya seperti apa, yang kurang sehat yang seperti apa, silahkan. Oke, jadi gigi yang sehat itu yang warnanya putih, enamelnya putih, kemudian gusinya juga sehat, tidak ada perdarahan, tidak ada kemerahan, dan tidak ada keradangan, dan terutama tidak ada bengkak. Dan pastinya nggak ada lubangnya Kak Rio. Iya benar-benar. Tapi kalau ngobrol seputar masalah gusi ya, si Elisea Kimora, itu warnanya yang bagus yang apa? Oke. Kan ada macam-macam. Macam-macam, ya? betul. Iya. Nah, salah satu warnanya ya yang paling tepat adalah warnanya merah koral. Merah koral, itu yang paling optimal ya? Itu yang bagus, dan yang normal adalah gusinya yang berwarna merah koral. Oke. Jadi kalau misalkan Anda bertanya, Dok, warna gusi yang bagusnya seperti apa? Yang sehat, yang apa ya, yang maksimal gitu ya. Jadi itu warna gusi yang sehat itu merah koral gitu ya, Dokter Elisea Kimora ya. Jadi memang semoga untuk Anda yang saat ini sudah mendengarkan pembukaan di awal itu bisa mengira-ngira, oh saya ternyata termasuk golongan yang sehat. Oh kok warnanya saya agak pucat. Nah itu gimana Dokter Elisea? Jadi gini, kalau umpama kan warna gusi itu tergantung dengan warna kulit kita juga. Semakin kita orang Asia kan semakin lebih gelap warnanya, gusinya mungkin lebih gelap. Tetapi pada dasarnya secara normal gusi kita berwarna merah koral dan tidak ada kemerahan dan radang. Itu adalah gusi yang sehat. Tidak ada bengkak juga. Tidak ada bengkak juga. Tidak ada nanah juga. Nanah, bentukannya kayak jerawat. Oh iya, soalnya saya tuh suka lihat story-nya Dokter Elisea Kimora ya. Itu jadi banyak belajar nih. Oh ternyata macam-macam ya tindakan yang dilakukan sama Dokter Elisea Kimora. Tapi anyway, pemirsa di rumah, kalau kita ngobrol seputar masalah kondisi gigi dan juga mulut yang sehat, itu memang kita juga harus menjaga dengan baik ya, sikat gigi juga, rajin flossing. Kalau Dokter Elisea mengatakan, saya ingat rajin flossing juga, atau pakai apa tuh namanya? Benang gigi. Benang gigi. Terus berkumur juga, pokoknya dirawat pemirsa di rumah. Dok, tapi kalau kita bicara seputar masalah gigi yang berlubang, itu kan nggak langsung tiba-tiba berlubang kan ya dokter ya? Betul. Kalau nggak salah lubang gigi itu kan terjadinya itu kecil dulu, kecil,
baru akhirnya lubangnya gede. Itu gimana dokter? Jadi proses demineralisasi gigi atau prosesnya lubang itu awal mulanya mineralnya mengalami penurunan. Jadi gigi yang kuat kemudian terkena serangan asam, makanya giginya ini jadi lama-kelamaan rapuh yang kita namakan mulai lubang. Nah lubang itu ada lapisannya atau ada tingkatannya. Jadi nggak hanya orang ada stratifikasinya ya. Gigi itu ada lubang dari stratifikasinya, mulai lubang yang ringan, kemudian lubang yang sedang, dan lubang yang berat yang kita sering sebut namanya karies. Oke, baik. Jadi memang karena makanan kan juga mengandung asam. Terus kita kan minumnya macam-macam. Betul. Nggak pernah dibersihkan giginya. Itulah makanya pentingnya ke dokter gigi sekitar 6 bulan sekali biar dokter tuh ngecek gitu ya. Ya, benar. Ini apakah sudah ada tanda-tanda gigi yang berlubang? Kalau sudah ada tanda-tanda kan segera ditambal ya dokter Alicia Kimora. Sebaiknya wajib ditambal. Nah kalau misalnya kan ke dokter gigi 6 bulan sekali, tapi semestinya pentingnya adalah 3 bulan sekali untuk pembersihan karang gigi. Itu sekalian sama dokter giginya itu untuk dicek. Nah biasanya Kak Rio, kalau lubang gigi di atas beberapa pasien kan tidak mungkin merasakan ya kalau lubangnya masih kecil ya. Kadang-kadang sampai baru keterusan sakit baru pasien datang ke dokter gigi. Dan ada juga yang aduh aku takut ke dokter gigi, lubangnya dibiarin terus-menerus, lama-kelamaan dia jadi bengkak, ada jerawat di gusi. Betul, itu karena sisa kotoran makanan itu kan masuk ya dokter ya? Iya, betul. Ternyata lubang gigi juga bisa lubang di atas ya dok? Ya betul. Jadi lubang tuh selama kita punya gigi, lubang itu lokasinya bermacam-macam selama kita ada giginya. Ada yang di samping, ada yang di atas, kemudian ada di bagian yang antara sela-sela gigi. Nah kalau misalnya kita sering yang kemasukan makanan atau yang kita ngomong orang Surabaya bilangnya selilitan ya Kak. Iya betul. Nah itu lubangnya lebih cepat dalam dan lebih cepat menimbulkan rasa sakit. Sampai pulpa yang namanya cekot-cekot, aduh lubangku udah kena saraf nih, udah mau menuju kematian. Nah itu yang harus segera ke dokter gigi untuk dirawat. Nah itu dia, Anda jangan keburu takut ya. Aduh ke dokter gigi nanti pasti akan dicabut. Aduh nanti kalau ditambal nanti sakit ngilu. Enggak, nanti kita segmen kedua kita akan ngobrol ke dokter Alicia Kimora kembali. Dok, kenapa sih kok ada orang itu yang ketika giginya tidak dicabut tapi mau ditambal, itu ada yang rawat saluran akar. Terus ada juga yang ditambal itu nggak bisa sekali, tambalnya itu pasti harus kembali lagi, jadi paling nggak itu kayak 2 kali. Ada juga yang memang, oh ini nggak bisa Rio, nggak bisa untuk ditambal, ini memang harus dicabut, itu yang mana ya? Kita akan ngebahas bersama dengan Dr. Gigi Alicia Kimora, spesialis konservasi gigi. Di program Sehat Pagi di Jawa Post TV kami akan segera kembali. Kalau Anda punya pertanyaan, nanti boleh disampaikan aja ke redaksi Jawa Post TV. Nanti kami akan coba untuk bisa bacakan ya. Tapi kita akan lanjut ngobrol bersama dengan Dr. Gigi Alicia Kimora. Beliau ini kebetulan merupakan spesialis konservasi gigi. Jadi khusus dokter gigi yang menangani hal yang rusak-rusak di gigi. Jadi seperti gigi berlubang atau macam-macam, nggak cuma berlubang aja. Pokoknya menangani masalah gigi yang rusak pemirsa di rumah. Kebetulan beliau ini memang prakteknya di kota Surabaya di Dental Queen. Kalau Anda mungkin mau ketemu sama Dr. Alicia Kimora juga mamanya beliau atau timnya Dr. Alicia Kimora, itu di Google aja Dental Queen, nanti akan muncul alamatnya, bisa ketemu sama Dr. Gigi Alicia Kimora. Tapi kalau seandainya Anda mungkin mau tanya-tanya dulu di redaksi Jawa Post TV juga boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Dr. Alicia Kimora, kan biasanya ya kalau kita ngobrol seputar masalah gigi yang lubang, itu kan macam-macam penanganannya. Ada yang langsung ditambal tanpa bolak-balik bolak, ada. Ada yang, oh ini sebelum ditambal itu harus rawat saluran akar, ada. Itu, banyak yang menghindar itu. Iya sih, dulu pernah aku sakit. Tapi itu kan dulu ya. Sekarang banyak metode yang baru, sekarang banyak juga obat yang bagus ya. Yang kata teman-teman saya sekarang udah gak sakit lagi. Dulu tuh saya 10 tahun atau 15 tahun lalu kayaknya ya, itu udah beda kan zaman sekarang.
Terus ada juga yang ditambal tapi nggak bisa langsung, Dokter Elisa Gimora. Ini tambalnya sementara dulu, habis itu baru tambal permanen gitu. Itu apa sih yang membuat beda-beda gitu di mana, Dokter? Oke, dari kedalamannya pertama. Jadi kita ngomong dulu lapisan gigi itu ada yang paling luar yang gigi kita warna putih ya. Yang putihnya gigi itu namanya enamel. Yang di dalamnya yang warna kuning biasanya kena dingin manis ngilu. Kalau lapisan enamelnya banyak yang hilang, itu biasanya namanya dentin ya, warnanya kuning. Dalamnya dentin itu adalah pulpa. Pulpa itu berisi yang namanya serabut saraf yang banyak. Kalau di gambar itu serabut sarafnya itu berisikan nutrisi yang memberikan memberikan nutrisi pada gigi sehingga gigi ini tampak kuat. Nah, kalau misalnya lubangnya hanya pada sebatas enamel, biasanya pasiennya keluhannya tidak ada rasa nyeri. Mungkin kadang-kadang kena dingin dikit ngilu. Nah, itu bisa ditempel langsung sekali kunjungan. Nah, tapi kalau umpama lubangnya ini udah di karies dentin yang menuju sampai pulpanya, biasanya ini kalau rangsangannya adalah tiba-tiba kok ini ya dok, agak cekot-cekot terus hilang, cekot-cekot hilang, tapi dia itu nggak sampai cekot-cekot sekali. Nah, itu namanya lubang kalau udah sampai tengah-tengah ya, medium, itu kemungkinan datangnya mungkin 2 kali. Namanya mungkin di pap capping, diberi obat dulu lapisannya supaya tidak nyeri, kemudian datang lagi untuk ditambal permanen. Yang seperti Kak Rio bilang, jadi ditambal sementara, di dalamnya dikasih obat dulu, dicek seminggu kemudian ditambal permanen. Tapi yang paling parah jika lubangnya ini sampai sakit kepala, sampai bengkak, sampai cekot-cekot, terutama pada saat malam hari gejalanya ya, sampai nggak bisa tidur pasiennya sampai bengkak ya, jangan sampai bengkak dulu, udah cekot-cekot dulu ini. Itu biasanya dirawatnya kurang lebih 3-4 kali kunjungan, itu namanya perawatan akar. Nah, biasanya juga kalau pasiennya misalnya ada bengkak, minum obatnya tidak teratur, bisa lebih lama dari 3-4 kali pertemuan. Gitu Kak Rio, namanya perawatan akar. Nah, biasanya pasien ini kalau lubang, takutnya dia tuh males untuk bolak-balik. Padahal belum tentu bolak-balik, bisa saja mungkin one visit. Tapi kalau misalnya multiple visit, kita pasti omongkan terlebih dahulu. Baik. Dok, ini yang menjadi momok di antara masyarakat yang takut gitu ya. Itu kan rawat saluran akar, Dok. Perawatan saluran akar. Iya, benar. Perawatan saluran akar ini tuh memang akarnya diapakan, Dok? Dirawat, kalau bahasanya kan perawatan saluran akar. Rawat ya, Dok ya? Tapi pada kenyataannya akarnya diambil gitu, nggak dirawat. Tapi nggak tahu, Dokter Elisa mungkin boleh menjelaskan, silakan. Oke, jadi gigi ketika dibolongin atau dilubangin ya, itu kan nembus sampai akar ya. Jadi kalau gigi lubang biasanya kalau tidak mau dicabut dan juga misalnya lapisan mahkotanya masih utuh bagus, kita pertahankan. Kita pertahankan dengan cara karena misalnya lubangnya udah sampai kena akar, arti kata yang saya bilang nutrisinya itu nggak ada yang menyebabkan gigi ini tidak ada yang membuat gigi ini jadi kuat, Kak Rio. Kan karena gigi ini butuh nutrisi. That's why kadang-kadang kalau ketika dibuka, kemudian akarnya, bukan akarnya diambil ya, tapi saluran akarnya diambil daerah infeksinya, biasanya kayak cacing gitu, modelannya pulpa gitu. Oke, baik. Nah, tapi pada intinya Anda nggak boleh untuk self diagnosa ya. Aduh, aku kalau misalkan ke dokter gigi pasti ini nanti diginikan. Loh, kan belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu pas Anda ke dokter gigi, tahu-tahu tiba-tiba, ini cuman langsung ditempel sekali visit bisa. Siapa tahu kan. Tapi kalaupun seandainya memang harus beberapa kali kunjungan atau 2 kali kunjungan misalkan, ya nggak apa-apa, demi kebaikan Anda sendiri. Pengen kan tidurnya enak, ya kan? Bayangin ketika Anda lagi kerja di luar kota gitu. Wih, cekot-cekot, cenut-cenut, nah agak pusing kan? Betul. Jadi makanya nggak apa-apa kalau seandainya Anda itu memang disarankan oleh dokter gigi Anda untuk beberapa kali tindakan. Itu semuanya demi kebaikan Anda pemirsa di rumah. Tapi dokter, ada nggak kasus yang memang ini susah untuk ditambalnya? Ada nggak dok? Yang seperti apa? Contoh kalau misalnya mahkota giginya udah nggak ada, tinggal akar saja. Nah itu memang tidak bisa dipertahankan alias hopeless prognosis atau tingkat keberhasilannya udah nggak ada. Maka kita sarankan untuk dicabut. Atau bahkan mungkin infeksinya sangat besar sekali. Di foto ronsen bengkaknya mungkin cukup lebar dan meluas. Yang menyebabkan gigi sebelahnya nantinya takutnya ikut mati juga. Makanya saya sarankan biasanya kalau tinggal sisa akar kecil sekali itu sebaiknya diambil.
Jadi memang agak sedikit berbeda ya kalau seandainya kita bicara seputar masalah gigi, itu memang kita yang paling penting itu harus segera untuk ke dokter gigi kalau seandainya mengalami masalah gigi berlubang. Nah, tanda-tanda bahaya dokter, ya memang sih kalau kita punya gigi yang berlubang itu nggak perlu nunggu sakit, segera ke dokter gigi. Tapi apa dokter? Oh ini harus segera ke dokter. Saat kenapa? Saat sudah bengkak. Itu sudah sangat wajib dan mutlak, tidak bisa mungkin cari internet sendiri cara pengobatannya. Itu harus dilakukan, kalau udah bengkak harus dilakukan yang namanya access opening atau dibuka jalan keluarnya. Nah logikanya Kak Rio, kalau sakit gigi sampai cekot-cekot, kemudian ada bengkaknya, arti kata di gigi tersebut tidak ada jalan keluar yang menyebabkan bengkak atau nanahnya ini bisa keluar. Anggapannya kita sakit perut, kan mau kentut nih, kentut nggak bisa, makanya harus cari jalan keluar supaya kita bisa kentut gitu. Itu kan analogi seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang itu kalau misalkan seandainya ini nggak bisa nih ditambal perman, harus sementara dulu. Ya itu juga memang salah satu cara agar dokter bisa menyelamatkan gigi Anda. Karena dikasih obat dulu, sama seperti mengeluarkan angin ya? Iya, buang angin. Buang anginnya atau kasih jalurnya gitu. Kita kembali begini ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kami akan segera kembali. Kalau seandainya Anda punya pertanyaan, itu boleh disampaikan aja, silakan ke redaksi Jawa Post TV ya. Kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Dr. Elisa Kimora. Dok, lantas ya dokter ya, apa yang membuat memang, ini walaupun judulnya gigi berlubang tidak selalu dicabut, tapi dok, memang kan terkadang itu ada kejadian di mana ini udah nggak bisa nih dipertahankan. Ya kita memang tidak bisa juga untuk ngakali itu, dokter kalau disuruh ngakal juga beda, karena sekolah itu bukan sekolah akal-akalan ya, emang berdasarkan evidence base juga gitu. Saat kondisi seperti apa dokter? Gigi ini yang berlubang memang nggak bisa nih untuk dipertahankan, memang harus dicabut. Saat kondisi apa? Benar, saat kondisi yang memang sangat bengkak sekali. Yang kedua, bengkak atau nanahnya atau fistulanya yang bentuknya jerawat ini banyak sekali di beberapa tempat yang menyebabkan kondisi imun seseorang ini lemah. Nah mungkin yang pada saat yang kedua juga, mungkin misalnya dulunya udah pernah perawatan akar, tetapi sering timbul nanah juga Kak Rio. Itu yang sebaiknya jadi pertimbangan untuk dicabut gitu. Tapi ada juga beberapa pasien yang nggak pingin dicabut, padahal tuh kondisinya harus dicabut. Makalah beberapa pasien yang farming atau datang ke beberapa opsi dokter gigi untuk jangan dicabut, padahal seharusnya tingkat keberhasilannya udah nggak bagus seperti itu. Betul. Ada pertanyaan yang masuk, yang pertama, Ibu Eli dari Banten, jauh ya. Ayo dok, Banten di mana? Banten ada di Jawa. Jawa mana dok? Gitu. Jawa Barat. Walaupun dokter Elisa nggak bisa jawab ya wajar kan. Sekolahnya bukan sekolah ini ya. Di Jawa paling ujung. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Mohon izin mau bertanya dok. Tapi Ibu Eli nggak sebutin usia ya, karena mungkin siapa tahu memang ada hubungan sama usia. Dok, kalau penyebab gigi itu goyang, itu apa ya dok? Dan bagaimana cara merawat atau mengobati biar tidak goyang? Soalnya memang gigi saya bagian atas itu sudah, saya sebutnya mohon maaf ya Ibu Eli, sudah ompong. Jadi mungkin sekarang pakai gigi palsu dokter Elisa Kimora. Nah tapi kan gigi yang asli ini kan ya pengen dong dipertahankan. Bagaimana cara merawat atau menguatkan biar tidak goyang? Ibu Eli punya diabetes tidak? Soalnya kalau seandainya orang-orang dengan diabetes mellitus itu memang biasanya gigi yang nempel di gusi itu, gusinya agak tidak attach lagi. Iya, gusinya itu tidak kuat gitu ya. Soalnya enggak. Dulu dokter Elisa pernah bilang di pertemuan di syuting kita yang beberapa tahun yang lalu itu, dokter Elisa pernah bilang untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu memang giginya itu
beberapa goyang. Iya, beberapa goyang gitu. Ya, tapi tidak mau satu. Oke, jadi gigi goyang tuh beberapa macam faktor Kak Rio. Pertama yang kita lihat kondisi karang giginya, banyak atau tidaknya. Bisa jadi goyang karena karang giginya udah lama nggak dibersihkan, makanya tulangnya menurun. Tulang mana sih dok di gigi? Jadi gigi itu nempel pada gusi. Di dalam gusi itu terdapat jaringan periuknya dari tulang, ligamennya dan lain-lain. Nah kalau karang gigi terlalu banyak, dia akan memakan tulangnya sehingga turun tulangnya dan gigi ini tidak ada sanggahannya, jadinya goyang. Nah itu bisa jadi karang-karang gigi. Nah, kemudian kita lihat lagi, observe lagi dari yang kedua selain karang gigi, apakah ada riwayat penyakit sistemik? Contohnya, Kak Rio, sudah hafal, wah lulus dokter gigi. Enggak, dulu pas pertemuan kita, berdua pertemuan, konsultasi, skripsi dong kita, lanjut. Nah, jadi itu diabetes mellitus ya, biasanya ada faktor penyakit tertentu sistemik yang menyebabkan gigi goyang. Di antaranya salah satunya adalah diabetes. Apakah kadar gula darahnya cukup tinggi yang menyebabkan beberapa gigi goyang? Jadi kalau diabetes biasanya nggak hanya satu gigi Kak Rio, biasanya banyak. Kemudian yang ketiga masalah tulang atau jaringan perionya. Apakah tulangnya ini bagus atau tidaknya? Nah kita ngomong yang terakhir, yang keempat adalah apakah ada lubang gigi atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak. Karena logikanya kalau umpama bengkak dan giginya goyang, yang saya sering lihat itu bengkak dan giginya goyang, tidak. Kemudian ada juga yang tidak lubang Kak Rio. Jadi gusinya bengkak, giginya masih bagus tapi goyang satu gigi. Nah itu karena apa? Karena di dalamnya bengkak tuh berisi cairan. Anggapannya kalau tanaman, kemudian ada tanah, diisikan air terlalu banyak. Itu kan tanamannya goyang, sama seperti gigi. Nah solusinya apa? Kalau giginya bagus tapi bengkak, isinya nanah semua, ya harus dilakukan akses opening atau perawatan akar, seperti itu. Tapi dokter mohon izin, kalau seandainya memang tidak ada penyakit sistemik ya dokter ya, kan terkadang memang namanya gigi goyang juga terjadi ya dok. Itu ada nggak sih dok, memang perawatan untuk supaya giginya nggak goyang lagi? Entah itu tuh berarti kalau perawatan itu menguatkan gusinya kah atau bagaimana? Oke, jadi umpama misalnya giginya nggak kenapa-kenapa nih Kak Rio, kemudian goyang, kita foto ronsen terlebih dahulu. Itu untuk pemeriksaan penunjang apakah ada bengkak sebelumnya atau tidak yang menyebabkan gigi ini goyang. Kalau misalnya di gigi tersebut tidak kenapa-kenapa terus goyang, kita cari jalan keluarnya. Keluarnya gimana Kak Rio? Nggak bisa gusi dipencet-pencet keluar nanahnya. Jadi kalau itu diagnosanya berarti giginya sudah mati. Harus dilakukan perawatan akar yang dimana inisial perawatannya atau perawatan utamanya adalah dibuka jalan keluar nanahnya. Dibolongin giginya, dicari jalan keluar nanahnya, kemudian baru dikeluarkan. Tapi ada juga cara dari bedah mulut, spesialis bedah mulut yang namanya diinsisi kalau bengkaknya sudah terlalu besar. Insisi itu disobek gusinya, kemudian dikeluarkan nanahnya. Itu berbagai macam faktor penyebabnya dan kita harus diagnosa dulu di awal. Baik. Jadi semoga untuk Ibu Eli dari Banten itu terjawab ya. Tapi semoga Ibu Eli tetap sehat, tetap semangat, dan segera ke dokter gigi aja. Nanti akan ada perawatan yang akan dilihat gitu. Seandainya, kondisinya memang seperti ini, nanti akan disesuaikan tindakannya dengan kondisi dari Ibu Eli. Seperti itu ya. Ternyata memang masalah gigi itu nggak cuma berlubang aja ya. Ada yang goyang gitu ya. Iya loh, kalau mungkin gigi yang goyang masih gigi susu mah oke aja. Tapi kalau gigi goyang udah gigi permanen kan, waduh. Zaman sekarang itu memang mungkin karena gaya hidup ya atau karena lifestyle ya, banyak loh orang-orang yang usianya masih produktif itu giginya udah, mohon maaf ya, giginya udah, saya lagi cari kalimat yang enak nih, giginya udah diganti sama gigi palsu gitu, karena memang karena kondisi entah giginya itu goyang akhirnya dicabut, giginya berantakan, ya macam-macam lah ya. Tapi pada intinya pemirsa di rumah, kita akan kembali untuk ngobrol bersama Dr. Eli Syakimora di segmen yang selanjutnya. Kita masih menemani Anda di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Jadi kita masih ngobrol bersama Dr. Eli Syakimora untuk pagi hari ini
memang yang namanya gigi berlubang itu nggak selalu dicabut membesar di rumah, tapi paling tidak memang terkadang itu kita harus waspada juga, karena ini katanya gigi yang berlubang itu bisa menimbulkan tensi yang tinggi ya dokter? Iya betul. Kenapa dok? Jadi gigi yang berlubang tuh bisa membuat tekanan darahnya semakin meningkat, karena yang pertama sakit ya, sakit, kemudian vasokonstriksi pembuluh darah sehingga tekanan darahnya meningkat, kemudian pastinya stres. Nah, stres dan menahan rasa sakit yang menyebabkan tekanan di darah ini cukup tinggi. Makanya kalau yang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya dengan kondisi giginya ini ya sakit, itu takutnya pada saat kita melakukan access opening kan kadang-kadang harus disuntik atau anestesi terlebih dahulu. Itu yang takutnya perdarahan, boom gitu. Makanya kita harus kurangin dulu control of pain, mengontrol rasa nyeri ini supaya jangan langsung disuntik, supaya tidak terjadi darah ini jadi ngocor, seperti itu. Baik, jadi memang ternyata itu untuk gigi berlubang juga bisa bikin tensi tinggi ya karena hal tersebut ya. Tapi kalau nggak salah dokter, kalau mau cabut gigi juga harus ngecek tensi ya. Untuk orang hipertensi juga agak riskan, bener nggak dokter? Betul, jadi syarat SOP-nya kita mau kita pembersihan karang gigi pun juga sama, harus dicek tekanan darah juga. Jadi sesuatu yang berhubungan mengenai dengan darah, terutama di gusi, kemudian perawatan akar juga yang membutuhkan mungkin suntik juga, itu wajib dilakukan tensi. Jika ada mengalami hipertensi atau meminum obat yang biasanya ada pengencer darahnya, ya kita sebaiknya rujuk ke spesialis penyakit dalam atau SPJP-nya terlebih dahulu, apakah boleh dilakukan yang namanya anestesi atau tidak. Nah, cabut ini kan biasanya orang takut cabutnya ya. Betul. Padahal dokter gigi awalnya itu pada takutnya pada saat suntiknya. Karena pada saat suntik kalau darah udah jus ngocor, itu arti kata wah ini pasti mungkin meminum ada sesuatu yang pengencer darahnya. Makanya vitamin C juga kalau umpama misalnya kakaknya mau dilakukan anestesi pun itu harus dikurangin vitamin C atau tidak meminum vitamin C pada hari H. Oh, jadi buat Anda yang suka minum vitamin C rutin ya demi kesehatan tubuh, kalau misalkan mau cabut gigi pun juga vitamin C ya di stop ya. Pada hari H-nya. Pada hari H. Pertanyaan berikutnya. Dokter, gigi geraham belakang bawah, nomor 2 dari belakang. Tidak sakit, tidak goyang, dan sudah tidak ada nanah. Serta tidak ada gas gangrennya. Tapi bolak-balik ditambal pecah lagi. Bolak-balik ditambal itu rontok lagi. Solusinya apa ya dokter? Oke, jadi memang kalau umpama perawatan akar, pasien selalu saya infokan, kita hanya mempertahankan akar giginya supaya tidak dicabut. Namanya perawatan akar, kita mempertahankan akarnya. Namun yang saya bilang, kalau gigi yang kondisi lubangnya sudah sampai kena pulpa, yang menyebabkan nutrisi makanan ini tidak berjalan lancar pada giginya, yang menyebabkan kekuatan gigi ini lebih menurun ataupun tidak kuat daripada kekuatan gigi yang normal pada umumnya. Itu yang menyebabkan gigi ini pecah ya kalau tidak diberi mungkin crown setelah perawatan akar. That's why kalau gigi yang sudah mati, terutama gigi belakang, itu saran saya memang dari penelitian-penelitian juga itu sebaiknya dilakukan diberi pelindungnya seperti helm gitu. Karena gigi ini kontak terus ketika kita mengunyah. Meskipun di depan pun juga Kak Rio. Jadi kalau kita mengunyah di belakang, efek getarannya sampai depan gitu. Dan juga kekuatan gigi yang sudah mati, yang kita sudah rawat akar, biasanya kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan gigi yang masih hidup karena tidak ada nutrisi dari dalamnya. Jadi makanya kadang-kadang tuh ada yang memang harus di crown. Ya, di crown. Jadi, betul. Jadi kalau umpama giginya lubangnya besar sekali, kita build up dengan crown. Tapi kalau misalnya lubangnya kecil, yang perawatan akarnya mungkin lubangnya kecil, masih bisa ditempel biasa. Jadi Pak Bambang ya, kadang-kadang itu kan memang gigi yang belakang itu kan agak posisinya itu miring ya dokter ya? Kalau wisdom tooth miring, bisa kadang-kadang miring, kadang-kadang lurus. Tapi kalau gigi kedua dari belakang, itu bisa jadi gigi geraham pertama Kak Rio. Karena kan kalau misalnya gigi geraham normalnya kita cuma punya geraham besar tuh 2. Nah tapi kalau ketambahan dari Tuhan yang terakhir, geraham ketiga, kita sering sebutnya namanya wisdom tooth atau gigi bungsu paling belakang.
Oke, gitu. jadi memang tergantung dari lokasinya juga. Lokasi juga. Tapi memang gigi geram itu kan suka bikin masalah ya kadang dokter ya. Geraham yang paling belakang tuh yang sering menimbulkan masalah. Kadang-kadang tuh memang gigi geram itu dicabut ya biasanya. Kalau geraham paling belakang wisdom tooth atau geraham ketiga, biasanya kalau misalnya giginya sudah paling pojok, kemudian biasanya tumbuhnya sebagian, itu sebaiknya dicabut saja daripada menunggu lubang, Kak Rio. Soalnya emang posisinya gigi geram itu kan tidak pas gitu ya. Kadang-kadang itu bukan pas ke atas, tapi kadang ada yang miring gitu. Nah, jadi sehingga itu memang kalaupun kita sikat gigi susah bersihkan sisa kotorannya. Ya, betul. Betul. Jadi ya? giginya ini geraham yang masih utuh ya depannya, kemudian ini ada geraham ketiganya atau wisdom tooth-nya. Nah, biasanya makanan tuh selalu nempel di lekukan V-nya ini. Oke. Nah, kalau umpama gigi geraham ketiganya miring, otomatis pembersihannya kurang, kemudian sering lubang, dan juga jadi korbannya adalah gigi sebelahnya, geraham sebelahnya. Itu dia. Nah, jadi Pak Bambang kalau nggak salah tadi yang bertanya ya, itu solusinya biasanya di crown ya dokter ya? Ya, jadi kalau setelah dikasih lapisan. betul, di crown. Nah, itu dia. Tapi memang semoga menjawab, dan memang kadang-kadang itu kan kalau misalkan ditambah, kok pecah terus karena tidak kuat. Betul. Iya. Apalagi yang posisinya biasanya miring ya dokter Elisia. Kalau wisdom tooth yang paling belakang itu miring itu biasanya susah untuk perawatan akar, jadi dicabut. Tetapi kalau geraham yang biasa yang bukan wisdom tooth itu masih bisa dirawat akar kemudian ditempel. Tapi kalau ditempel sering pecah yang Pak Bambang bilang itu sebaiknya dipertimbangkan untuk di crown. Nah, kalau misalkan masih mau dipertahankan Pak Bambang, itu memang ada solusinya disebut dengan crown. Ya. Jadi itu seperti lapisan gitu, tapi itu memang nggak bisa sekali datang ya dokter ya. Ya, jadi dicetak dulu betul, kan. harus dipreparasi, dibentuk, dikecilkan giginya, kemudian dicetak, dikirimkan ke lab, kemudian baru dipasangkan ke pasien. Nah, kalau di crown ini juga sekaligus kita ngasih edukasi ya. Kan kadang-kadang tuh kita mendengar crown. Memang harganya tidak terjangkau hanya tambal gigi. Betul. Gitu ya. Memang agak sedikit lebih tinggi untuk masalah crown, tapi crown ini tuh memang solusi yang bisa untuk jangka panjang kah dokter atau bagaimana? Oke, kalau umpama crown dengan kondisi gigi yang masih bisa mendukung jaringannya, misalnya jaringan kerasnya giginya masih bisa mendukung, masih bisa untuk lebih bertahan lama daripada tempel biasa. Oke. Tempel biasa khususnya pada gigi yang sudah mati, yang sudah dirawat akar ya. Namun kalau misalnya giginya udah benar-benar pecah total ya, perawatan akar udah masih ada tapi giginya udah pecah total, saran terbaiknya memang harus dicabut. Nah, itu dia. Tapi semoga membantu untuk Anda yang sudah bertanya, dan kita masih buka pertanyaan untuk redaksi Jawapost TV. Sampaikan aja. Kita akan break dulu, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawapost TV. Kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Kiki Elisia Kimora. Beliau ini merupakan dokter gigi spesialis konservasi gigi. Jadi yang menangani gigi yang rusak pemirsa di rumah. Gigi yang rusak itu nggak cuma berlubang aja, tapi memang ada beberapa kondisi-kondisi lain yang memang juga harus diperhatikan. Nah, tapi untuk ibu hamil itu juga perlu pengecualian, tidak semua tindakan yang bisa dilakukan kepada orang-orang yang dengan kondisi tidak hamil itu kalau dibandingkan dengan kondisi yang sedang hamil itu agak berbeda. Betul ya dokter Elisia? Kalau ibu hamil tuh kayaknya pasrah aja gitu ya, atau gimana sih? Jadi gini, banyak kan pasien-pasien dirujuk dari dokter Opkin, itu biasanya memang pasien misalnya yang kalau ke dokter gigi ya bermasalah pada giginya, yang pada awal sebelum kehamilan itu belum dituntaskan masalah menempel giginya. Yang terjadi adalah kehamilan misalnya udah usia bulan keempat, kerusakan giginya ini yang tambah parah. Kenapa? Karena kalsiumnya ini kebanyakan diambil oleh anaknya.
Nah, sebaiknya memang kalau umpama ada lubang sebelum hamil, sebelum merencanakan kehamilan tuh harus cepat-cepat ditambal. Karena kalau umpama kita hamilnya udah besar, kemudian lubangnya juga semakin besar yang menyebabkan sakit, perut ini mengalami kontraksi karena kita menahan rasa nyeri itu yang tidak boleh terjadi pada ibu hamil. Selain itu, misalnya lubang infeksinya udah menyebabkan bengkak pada gusi yang menyebabkan bengkak ini kan namanya infeksi menjalar sampai ke rahim sang janin. Itu yang tidak boleh terjadi juga seperti itu. That's why itu sangatlah harus ekstra perhatian bagi dokter gigi apabila menangani pasien hamil karena menangani dua manusia terutama. Betul. Seperti itu. Dulu hati-hati gitu harus ya. hati-hati. Kita jeda dulu untuk yang ibu hamil. Kita ada pertanyaan berikutnya. Jadi gini, ada Ibu Supri dari Blitar. Beliau ini tuh bertanya, memang jadi gini, beliau ini akan segera ke dokter gigi untuk menambal giginya. Tapi yang ditanyakan tuh gini, dok, jadi gigi kanan paling belakang sekali itu memang berlubang agak dalam. Nah, di usia beliau yang 39 tahun ini itu memang sudah sering keluar darah atau nanah ya dokter gitu. Nah, ini kalau nanti ditambal itu emang apakah solusi atau dicabut atau bagaimana? Atau bagaimana untuk penanganannya nanti? Jadi kalau logikanya kita ada gigi berlubang keluar nanah, otomatis pasti kita pemikirannya giginya ini udah mati. Karena kalau ada nanah pasti giginya mati. Kalau gigi yang mati bagaimana? Mau dipertahankan atau dicabut solusinya? Kalau dipertahankan, kalau umpama misalnya yang saya bilang mahkotanya masih oke untuk dipertahankan, ya bolehlah dilakukan perawatan akar. Selain mahkotanya, kemudian lokasinya gampang tidak bagi jangkauan dari operator atau dokter giginya. Kalau wisdom tooth dengan kondisi miring, lubang dan bernanah, itu sebaiknya diambil saja atau dilakukan operasi odontektomi. Nah, yang terakhir juga permasalahan biaya ini Kak Rio, ini yang paling riskan, ya menyebabkan juga tensi pasien kadang-kadang agak sedikit tinggi. Iya benar, dok. Dok, ibu segini biayanya. Ya, jadi kalau kita jasa itu harus juga memperhatikan tingkat kepuasan dari pasien juga. Kalau umpama misalnya dengan kondisi sakit, kita harus berikan opsi. Kalau umpama misalnya pasien nggak mau dirawat, ya solusinya dicabut dengan pertimbangan biaya dan pertimbangan waktu juga. Nah, tapi kalau perawatan akar pasiennya ini tidak bisa diajak kompromi untuk waktunya juga, ya sebaiknya saran saya ya harusnya dicabut saja. Baik, kalau dicabut nggak pakai perawatan saluran akar ya? Nggak perlu, tidak perlu, karena cabut itu adalah solusi akhir dari mempertahankan gigi. Iya, kayak hubungan ya Ibu, jadi kalau udah nggak bisa ya lepas saja. Lepas saja. Jangan jadi curhat dong. Kita ke Ibu Yuli ya, dari Jakarta, jauh-jauh ya. Hari ini yang bertanya, tapi semoga semuanya selalu sehat. Ibu Yuli nggak ngasih usianya ya, karena kalau dari pernyataan dan pertanyaan Ibu Yuli itu begini, dok, gigi bawah saya itu udah habis loh karena rontok. Itu bagaimana ya solusinya? Berarti gigi palsu ya nanti ya? Ya, jadi kalau gigi bawah udah hilang semua, dilihat dulu foto ronsen dulu Kak Rio. Biasanya pasien tetap, kenapa? Karena umpama saya pasien ini pupak sendiri atau hilang sendiri belum tentu hilang total. Bisa jadi masih ada sisa akar di bawah gusinya. Jadi harus benar-benar bersih, tidak ada sisa akar, baru dibuatkan gigi palsu. Gigi palsunya ini ada beberapa macam Kak Rio. Ada yang pertama, yang konvensional yang tidak melakukan bedah. Yang kedua, dia melakukan tindakan bedah. Itu biasanya di prosto atau bedah mulut. Nah, jadi kalau umpama tindakan bedah itu namanya implant. Itu diberi skru, kemudian dibuatkan gigi palsunya. Tapi kalau umpama giginya ini ibunya dengan kondisi jaringan gusinya tidak baik, sering keluar nanah, itu kami tidak menyarankan untuk tindakan bedah, melainkan tindakan konvensional, dibuatkan gigi palsu lepasan. Oke, baik. Kalau untuk gigi palsu lepasan pun kan juga harus diperhatikan beberapa hal ya, Dokter Alicia. Ini sekaligus ya untuk para pemirsa di rumah yang memang ingin pasang gigi palsu. Karena kan terkadang itu memang giginya udah dicabut, atau mungkin karena suatu kondisi, hal tertentu, jadi memang terpaksa harus pakai gigi palsu. Apa yang harus diperhatikan, Dokter Alicia Kimora? Apalagi ya dok, ada maaf banget, ada tukang gigi yang itu memang
saya nggak tahu kan itu bener atau enggak tekniknya gitu. Monggo silahkan. Oke, jadi seyogyanya sebaiknya kalau membuat gigi palsu itu ke dokter gigi. Karena dari dokter gigi ini kan memperhatikan dari segi penyakitnya juga. Jadi kalau umpama ke yang bukan ahlinya dokter gigi atau bukan spesialisnya di bidang tersebut, biasanya asal cuma dibuatkan, dipasangkan. Nah, itu yang menyebabkan infeksi. Dan ada juga yang mungkin beautician ataupun yang bukan dokter gigi ya kita sebutnya ya. Itu dilakukan seharusnya itu gigi palsu lepasan, malah ditempel ke gusi pasiennya. Yang terjadilah pasien ini pinginnya murah, berobatnya bukan ke dokter gigi, jadi lebih mahal karena harus pasiennya jadi tambah banyak penyakitnya, infeksinya. Seperti ada jamur di gusi, darahnya banyak, bau juga mulutnya. Itu dia. Jadi makanya terkadang itu kan kalau misalkan kita bicara seputar masalah pasang gigi atau gigi palsu, itu kita juga harus memperhatikan kita ini mau bikinnya kemana. Betul. Kita nggak boleh tuh asal ya dokter ya. Ya, kebanyakan selain pingin murah, ya asal yang bukan ke dokter gigi karena takut ke dokter gigi biayanya mahal. Ada juga yang karena ikut-ikutan tren. Betul. Jadi saya punya pasien yang notabene adalah mamanya artis. Ya, jadi karena artis ini bukan ke dokter gigi, makanya mamanya, oh ini bagus giginya. Padahal ini gigi mamanya malah dilakukan di tempat tidur, Kak Rio. Di tempat tidur, kemudian pakai bornya itu bor yang untuk pengasah kuku juga. Yang terjadi, yang seharusnya kita di dokter gigi lapisannya tidak boleh diambil sampai dalam untuk veneer ya terutama, malah jadi kebablasan ambil, jadinya giginya mati semua ketika kita buka. Serem ya, karena memang terkadang itu kan kita juga memperhatikan ini tuh kita seperti apa sih orangnya gitu kan, maksudnya dokter giginya ini kompeten nggak, atau ke tukang giginya bagaimana. Nah nggak boleh tuh, kita harusnya memang ke dokter gigi supaya memang hasilnya juga baik. Benar. Nah untuk hal seperti ini memang ranahnya dokter gigi konservasi juga ya? Spesialis konservasi gigi. Oke, kita break dulu. Kita masih ada satu segmen terakhir di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kita di segmen terakhir ya, tapi nggak apa-apa kalau seandainya Anda masih punya hal yang mau disampaikan. Sebenarnya banyak, Dr. Elisia Kimora di redaksi Jawa Pos TV itu banyak yang di forward ke presenternya. Tapi mungkin kita memang harus pilih-pilih juga karena terbatas dengan waktu juga gitu ya. Tadi belum selesai ibu hamil. Kalau ibu hamil berarti ketika giginya berlubang diapakan? Oke, kalau umpama gigi ibunya masih kondisinya 18 minggu ke atas itu aman untuk dilakukan penambalan. Penambalan yang misalnya dalam ya, tapi kalau penambalan yang masih ringan-ringan saja boleh dilakukan. Gitu. Tapi kalau usianya masih muda sekali, misalnya masih 7 minggu, itu sebaiknya agak ditahan dulu sampai agak membesar. Supaya janinnya kuat dulu lah ya. Ya, takutnya kenapa-kenapa ibunya lemah, terus janinnya lemah, yang terjadi adalah hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kemudian kalau veneer pun juga yang tidak sehat pada ibu yang kondisinya lagi hamil, gusinya nggak bagus ya, karena kondisi hamil biasanya gusi kadang-kadang berdarah. Itu sebaiknya dilepas saja veneernya terlebih dahulu. Iya, apalagi memang ya yang veneernya di tempat-tempat yang ngeri gitu ya. Betul. Dokter, ini kan segmen terakhir. Apa nih tips atau cara untuk merawat kesehatan gigi dan juga mulut? Atau mungkin dokter mau meluruskan, Rio ini loh obat kumur yang ini tuh jelek, tidak disarankan, lagi viral misalkan. Atau Rio ternyata berkumur tuh bagus gitu kan. Monggo silakan apa yang mau ini dok. Jadi semakin beriringnya bertambahnya zaman, dulu kan Dok El selalu bilang kalau syaratnya gigi sehat harus sikat gigi ya 2 kali sehari minimal. Kemudian setelah sikat gigi adalah flossing baru berkumur-kumur. Nah, kalau sekarang ini ada yang baru namanya water floss. Water floss itu jika pasien benang giginya tidak bisa dijangkau sampai paling belakang, terutama wisdom tooth. Nah, misalnya giginya miring, belum dicabut, itu sebaiknya dilakukan water floss. Jadi alatnya itu berupa air dan angin, bisa dilakukan di rumah. Itu tambahan. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan bahwa tidak semua orang yang misalnya sakit gigi dapat diobati dengan sendiri melihat di internet. Karena kita
sebagai dokter pun menganalisa dengan diagnosa yang tepat pun juga harus butuh pendidikan yang lama untuk melihat, apalagi evidence based juga ya, dari pengalaman praktek juga. Misalnya, oh ini kalau sakit lubangnya dalam, tindakannya apa juga. Kemudian yang terakhir, untuk bagi para pasien, jika ditangani oleh satu dokter gigi, mungkin misalnya jadi pertimbangan ya ke dokter gigi yang lain-lain, kok banyak jadi pertimbangan yang lain-lain ya, nanti jadi merancukan dari pasiennya. Kok kata dokter ini, kata dokter yang ini lain. Nah, coba kalau misalnya dirawat pada satu dokter gigi atau dokter gigi spesialis, sebaiknya dilanjutkan dengan dokter gigi spesialis tersebut. Oke, jadi pada intinya kalau misalkan Anda tuh pengen merawat gigi dan juga kesehatan mulut Anda, sikat gigi 2 kali sehari, tapi maksudnya 2 kali sehari itu ya, pagi nih saat mandi pagi, dan satu lagi itu pada saat sebelum tidur. Jadi jangan pas Anda mandi sore. Anda mandi sore sikat gigi, makan malam jam 7 lanjut tidur. Ya sama aja bohong. Bener ya dokter ya? Betul. Sikat gigi itu sebelum tidur pemirsa di rumah. Bukan pada saat ngikutin jadwal mandi Anda. Kalau pagi tidak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalkan yang terakhir, sebelum tidur. Tapi mandi sore Anda sikat gigi nggak apa-apa. Tapi sebelum tidur ya sikat gigi lagi. Gitu ceritanya. Oh iya, dokter, berkumur itu kan sekarang banyak ya. Produk-produk yang katanya bisa merontokkan inilah, karang gigi lah, ono lah, inilah. Tanggapan dokter L bagaimana? Oke, tanggapan dokter L tuh gini. Ada di beberapa media sosial yang menjual produk yang bisa merontokkan karang gigi. Belum ada penelitiannya bahwa satu obat kumur bisa merontokkan karang gigi ya, Kak Rio ya. Kecuali memang karang giginya udah waktunya memang lepas ya. Jadi memang harus dibersihkan di dokter gigi dengan menggunakan alat khusus yaitu ultrasonic ya, scaler. Jadi tidak bisa yang namanya kumur kemudian jadi langsung putih giginya. Nggak bisa, tetapi tenang karena inovasi baru dokter gigi. Kemarin juga saya baru ada peluncuran suatu produk. Itu memang teknik bleaching tambah lama tambah semakin cepat. Pasien nggak lama-lama buka mulut. Itu yang kelebihannya. Seperti itu. Jadi jangan percaya kalau bukan dia ahlinya, bukan dari saran rekomendasi dokter giginya. Jadi dokter gigi bukan menjual barang ya, tetapi ini loh dengan kita lihat komposisinya, sama seperti kalau makanan kita lihat nutrition fact-nya, komposisinya bagus atau tidaknya, secara logikanya, secara penelitiannya sebelumnya apakah ada bisa satu obat yang dengan misalnya sikat gigi aja giginya langsung putih, belum tentu. Apalagi memang secara alamiahnya karang gigi itu akan terbentuk ya dokter ya. Pasti, selama kita punya gigi dan air liur itu pasti akan terbentuk. Betul. Jadi walaupun Anda tuh mau sikat gigi sehari 10 kali, Anda mau pakai flossing terus ya, sama kumur-kumur, alamiahnya memang karang gigi itu akan selalu terbentuk. Betul. Jadi makanya ke dokter gigi untuk masalah karang gigi itu 3 bulan sekali lah paling tidak dibersihkan. Nah kemudian ada yang lebih lucu lagi Kak Rio, contohnya ada telur puyuh kemudian digosok-gosok, ini udah menjamin pasti bisa masih sikat gigi dan pasta giginya bisa bikin gigi putih. Ya pastinya kalau telur puyuh kan ada hitam-hitamnya, disikat aja bisa hilang. Iya sih. Dengan keras. Nah tapi kalau umpama kita mau memutihkan gigi, kita lihat juga di dokter gigi apakah gigi ini bisa atau indikasi dengan bleaching. Seperti itu. Bleaching pun juga nanti dilihat ya dokter gigi. Dilihat bisa apa enggak. Kalau umpama giginya udah mati ya agak susah untuk di bleaching. Tapi sekarang apalagi di tempat dokter L juga memang ada beberapa kita bilang teknologi bleaching yang memang terbaru yang bisa disesuaikan dengan kondisi gigi pasien yang membuat pasien itu merasa lebih nyaman. Gitu ceritanya. Dokter L makasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Sekali lagi kalau misalkan Anda mau ketemu sama dokter L, yang kebetulan juga mamanya beliau masih praktek loh sampai dengan sekarang, dan timnya Dr. Els ya, itu boleh mampir ke Dental Queen Clinic, nanti di Google Maps aja Anda ketik silahkan, memang di kota Surabaya. Jadi tadi buat ibu-ibu, bapak-bapak tadi yang bertanya dari Semarang, Jakarta, Banten ya, Banten yang pertama kali, dan tadi ada lagi mana gitu saya lupa. Ya kalau lagi mampir ke Jawa Timur, lagi mampir ke kota Surabaya, mampir aja. Ketemu sama Dr. Els ya. Kalau gitu saya akhiri program Sehat Pagi untuk kali ini. Saya Rio Oliver mohon pamit. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.